Dalam satu hari makanan kita ini emang tinggi sekali dengan karbohidrat, tinggi dengan gula, tinggi dengan tepung, yang semuanya ini kalau masuk ke dalam tubuh menjadi glukosa. Dan glukosa itu adalah makanan yang sangat sehat untuk sel yang tidak sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih yang sudah hadir di video saya ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram saya punya grup Telegram, nanti saya taruh di komentar ya. Saya sematkan di komentar linknya. Jadi itu grup Telegram, kita akan ngomongin tentang masalah ketofastosis atau diet atau cara menurunkan berat badan atau bagaimana agar tubuh kita menjadi lebih sehat. Ya, silakan gabung di grup Telegram dan di situ semuanya gratis. Saya tidak memungut biaya apapun. Kita sharing-sharing saja. Karena biasanya orang-orang yang pengen sehat, pengen turunin berat badan itu kalau sendirian kan semangatnya jadi naik turun. Nah, mudah-mudahan dengan adanya grup itu maka kita bisa saling menyemangati, bisa saling mengingatkan, bisa saling mensupport, bisa saling bertanya kalau memang ada keluhan-keluhan yang mungkin butuh mentor gitu ya. Tapi saya juga masih dalam tahapan belajar, jadi nanti kita saling sharing di grup itu. Linknya ada di komentar dan komentarnya saya sematkan. Oke, di video kali ini saya mau ngebahas tentang satu video yang menarik ya. Kemarin saya lihat di TikTok, itu akunnya adalah @coachsilvi01. Jadi ini videonya ada di akun, sekali lagi saya ulangin, @coachsilvi01 ya. Saya tidak munculkan videonya di frame karena takutnya ada hak cipta orang, jadi kemudian YouTube saya lalu bermasalah, jadi saya tidak mencantumkan videonya di frame ini. Teman-teman silakan cari saja di akun, sekali lagi, coachsilvi01 di TikTok. Saya mau menjelaskan tentang video ini berisi ya. Jadi video ini diawali dengan ada makanan yang masuk ke dalam mulut, lalu kemudian ke kerongkongan, gerak peristaltik mendorong ke lambung, lalu kemudian di lambung dicerna menjadi bagian yang paling kecil dan kemudian diserap oleh tubuh. Dia bilang gini, ya, video ini saya jelaskan singkat saja. Video ini menjelaskan bahwa makanan kita yang mengandung glukosa masuk ke dalam tubuh lalu dicerna oleh lambung, itu akan memberi makan memberi makan sel-sel kita yang sehat. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk hidup itu butuh energi, dan energi itu selama ini memang berasal dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke dalam tubuh lalu dicerna, ini akan memberi makanan ya, energi ya, memberi makanan untuk hidup kepada sel-sel yang sehat di tubuh kita. Cuma masalahnya ya, video ini menjelaskan, ini video dari luar ya. Jadi video dari luar berbahasa Inggris. Nah, kemudian masalahnya adalah ternyata makanan-makanan kita yang mengandung glukosa tinggi itu tidak hanya memberi makan sel-sel di tubuh kita yang sehat. Ya, tidak hanya memberi makan, sekali lagi, tidak hanya memberi makan sel-sel yang sehat saja. Tapi makanan-makanan yang tinggi dengan glukosa tadi ya, itu juga memberi makan sel-sel yang zombie. Jadi di video ini disebut ada sel zombie namanya ya. Zombie cell katanya. Nah, video ini menjelaskan sel zombie itu adalah sel-sel yang dalam tanda kutip pertumbuhannya tidak normal, sel yang lagi sakit, kemudian sel yang dalam tanda kutip merusak gitu. Nah, sel-sel ini ya, itu makan juga dari glukosa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian sel-sel yang rusak ini, sel-sel zombie ini, dia setelah makan dia kemudian tumbuh dan kemudian dia mengeluarkan racun dan akhirnya sel-sel di sekitarnya juga ikut menjadi zombie. Atau kemudian sel-sel di sekitarnya juga kemudian tumbuh menjadi tidak normal, tumbuh dengan keadaan yang sakit, tumbuh dengan keadaan yang tidak seperti biasanya. Singkatnya, selnya menjadi tidak sehat. Awalnya hanya satu sel, lalu kemudian menjadi sekumpulan sel, lama-lama membesar, dan kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi seperti itu teman-teman. Video ini menjelaskan
Makanan yang tinggi glukosa itu tidak hanya memberi makan sel-sel yang sehat saja, tapi juga memberi makan sel-sel yang sakit atau sel zombie, kata dia. Nah, gitu ya teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika hal ini terjadi terus-menerus, ya, video ini menjelaskan, kemudian tubuh kita akan mengalami berbagai hal yang tidak kita inginkan, seperti misalkan keriput-keriput yang kemudian cepat sekali terbentuk. Makanya kemudian kan ada orang yang usianya masih 28 tahun misalkan. Ternyata usia biologisnya udah 45 tahun. Ya, jadi usia itu ada dua, teman-teman. Ada usia real kita dari lahir sampai sekarang, misalkan usia saya sekarang 37 tahun. Tapi kita juga punya usia biologis, ya. Usia biologis ini bisa kita ukur, misalkan kita pergi ke rumah sakit lalu kita dicek, ya, check up gitu ya. Lalu nanti akan keluar usia biologis kita. Ternyata misalkan saya 37, ternyata usia biologis saya adalah biologis di 29 tahun. Itu bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi juga kebalikannya, ya. Kebalikannya itu artinya gini. Usianya mungkin masih 20 tahun. Tapi karena dia menerapkan gaya hidup yang tidak sehat, makan tidak sehat, lalu kemudian ternyata usia biologisnya jauh lebih tinggi daripada usia sesungguhnya. Hal ini juga pernah terjadi ketika kalau teman-teman hobi nonton bola, ya, Cristiano Ronaldo ketika dulu pindah dari Real Madrid ke Juventus, ya, itu kan usianya sudah 30 tahunan. Ya, sudah 30 tahunan. Tapi kan setiap pindah klub maka ada medical check up, ada tes medis namanya. Dan kemudian bagian tes medis di Juventus itu kemudian takjub dengan tubuhnya Cristiano Ronaldo karena di usia 30-an ternyata usia biologisnya atau metabolisme selnya itu di usia 20 tahunan. Artinya memang kalau kita lihat juga sekarang kan Cristiano Ronaldo itu badannya luar biasa bagus padahal usianya sudah hampir 40 tahun. Bandingkan dengan rekan-rekannya seperti Wayne Rooney misalkan. Kalau teman-teman lihat Wayne Rooney yang sekarang itu kan badannya sudah gempal sekali. Berbeda dengan Cristiano Ronaldo yang bahkan usianya mungkin sama atau lebih tua dari Wayne Rooney, tapi kemudian dia masih bisa bermain bola sampai hari ini. Sedangkan Wayne Rooney sudah tidak main bola lagi atau sudah pensiun. Jadi gitu, kalau makanan kita tinggi karbohidrat, tinggi glukosa, masuk ke dalam tubuh, dia memberi makan sel yang sehat, tapi jangan lupa dia pun memberi makan sel yang sakit atau zombie-zombie tadi juga dikasih makan sama glukosa itu. Akhirnya kemudian ada juga tumbuh sel kanker. Jadi kanker itu ya menjadi sehat bisa jadi karena memang selama ini kita ngasih makan tuh ke sel kanker. Akhirnya sel kankernya membesar lalu menjadi semakin parah. Kemudian apalagi ya, penyakit-penyakit degeneratif yang lain itu juga adalah sel-sel yang awalnya tidak sehat, peradangan terjadi di mana-mana, lalu glukosa tadi memberi makan peradangan itu dan peradangannya menjadi semakin besar. Nah, itu kata video ini. Lalu video ini melanjutkan seperti ini katanya. Untuk mencegah itu terjadi, kata video ini, maka kita seharusnya sering melakukan puasa, kata dia ya. Kalau di video ini karena ini dari luar yang dia anjurkan misalkan dengan cara intermittent fasting. Ya, intermittent fasting itu kalau saya jam 8 malam berhenti makan, nanti makan lagi jam 12 siang. Dan ketika video ini dibuat, saya sudah fitness tadi pagi, kemudian saya belum makan dari tadi malam. Tadi malam saya selesai makan jam 7. Saya makan dada ayam tadi malam, kemudian makan telur dadar 1, dada ayamnya sekitar sepiring. Jadi sampai hari ini saya belum makan. Tapi kemudian karena saya sudah terbiasa intermittent fasting, saya tidak mengalami hal-hal yang kata orang lemes, yang kata orang keliengan, sakit mah, asam urat dan sebagainya, asam lambung ya dan sebagainya. Bahkan saya sudah sambil ngopi juga, kata orang kan perut kosong jangan ngopi nanti asam lambungnya naik, ternyata enggak juga gitu loh. Video ini bilang katanya harus intermittent fasting. Kenapa? Karena ketika kita intermittent fasting ya, maka enggak ada yang masuk, enggak ada glukosa yang masuk, sehingga ya ketika tidak ada asupan glukosa yang masuk, padahal sel kita tetap butuh makanan, yang terjadi apa? Yang terjadi kemudian tubuh kita akan cerdas mencari energi yang tersedia di lingkungannya, di dalam tubuh kita gitu loh. Jadi sel kita kan di tubuh, lingkungannya ya berarti di tubuh kita ini. Nggak masuk nih makanan berjam-jam, belasan jam tidak masuk nasi, tidak masuk gula, tidak masuk tepung, tidak masuk makanan yang lain. Tapi kan kita selama 16 jam itu juga berolahraga kalau saya, berolahraga, jalan kaki, fokus nyetir mobil, fokus mengendarai motor, itu kan semuanya butuh energi.
Nah, disitulah kemudian tubuh kita akan mencari cadangan energi yang lain. Ya, nah video ini menjelaskan ketika saat puasa itulah tubuh kita akan mulai sedikit-sedikit memecah lemak-lemak yang selama ini tersimpan ya di perut yang buncit, kemudian di pipi yang tembem, di double chin, di lengan yang menggelambir dan sebagainya itu. Nah, kata dia juga bilang ya lemak-lemak tubuh ini itu dipecah kemudian akan masuk ke dalam darah berupa keton. Ya, nah keton ini nanti akan memberi energi ya baik ke otak, ke otot dan seterusnya lah. Nah, teman-teman lengkapnya bisa lihat di video yang ada di akun Coach Silvi 01. Videonya bagus banget. Saya juga pas ngeliat, oh iya ternyata selama ini yang saya jalankan sudah benar. Saya menjadi yakin bahwa intermittent fasting ya puasa itu adalah hal yang sangat baik buat kesehatan kita. Nah, kalau di agama Islam puasa itu juga sangat dianjurkan. Ada puasa Senin Kamis ya, puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Ayyamul Bid, puasa sunnah misalkan kalau di bulan Muharram ada puasa sunnah yang lumayan. Lalu yang paling tinggi puasa sunnah itu adalah puasa Daud. Ya, tidak ada puasa setiap hari kata Rasulullah. Puasa ya setinggi-tingginya puasa yaitu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman sanggup silakan. Selain dapat pahala puasanya, juga dapat sehatnya, silakan lakukan puasa Daud ya. Dengan puasa Daud itu, dengan puasa yang kita lakukan atau intermittent fasting atau puasa yang lain, maka tubuh kita akan tidak kemasukan makanan sehingga tubuh kita akan mencari cadangan-cadangan makanan yang selama ini tersimpan rapi di tubuh kita dan itu ternyata tidak baik bagi tubuh. Teman-teman, yang mau juga saya bilang adalah ya, ternyata makanan sel yang tidak sehat itu adalah glukosa. Ya, penelitian yang pernah saya baca, sel-sel yang tidak sehat ini butuh makanan yang jauh lebih banyak daripada sel yang sehat. Bisa jadi perbandingannya mungkin 1:2 atau 1:2,5 atau 1:3. Saya tidak tahu, perbandingannya tidak ada. Cuma yang dikatakan adalah ketika ada sel yang tidak sehat ya, ada sel yang tumbuh abnormal, maka dia butuh makanan. Makanannya adalah glukosa dan glukosanya butuhnya lebih banyak daripada sel-sel yang sehat. Sehingga kemudian apa? Ya, kalau kita makannya pagi-pagi sarapan porsi terbesarnya nasi. Kemudian makan siang porsi terbesarnya nasi. Makan malam porsi terbesarnya juga nasi. Di sela-sela makan pagi dan makan siang kita ngopi, ngeteh atau minuman manis yang lain yang dalam bentuk kemasan yang banyak dijual-jual. Lalu juga di antara makan pagi dan makan siang kadang-kadang kita ngemil, ya kan, ngemil gorengan, keripik singkong, keripik kentang atau apapun, ya kan. Nanti juga gitu. Di antara makan siang dan makan malam kita pun mungkin biasanya ngopi, ngemil, ya kan. Nanti setelah makan malam sebelum tidur kita juga kadang-kadang ngemil tuh ya, brownies, martabak, ya kan, mie goreng, mie ayam, bakso atau apapun. Dan kalau kita lihat selama satu hari ini ya, ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Lalu ada cemilan, ada minuman. Semuanya kalau kita total ya, mungkin bisa jadi 90% yang masuk ke dalam tubuh kita itu tinggi akan glukos ya. Tinggi akan glukos. Misalkan nasi. Nasi memang karbohidrat, tapi kalau masuk ke dalam tubuh, nasi dipecah menjadi glukos, ya kan? Minuman yang manis masuk ke dalam tubuh dipecah menjadi glukos. Makan buah-buahan yang manis ya, itu juga kalau masuk ke dalam tubuh naikin gula darah atau glukosnya juga tinggi. Ya kan? Tepung itu kalau masuk ke dalam tubuh juga ujung-ujungnya dipecah menjadi glukos. Sehingga dalam satu hari makanan kita ini emang tinggi sekali dengan karbohidrat, tinggi dengan gula, tinggi dengan tepung, yang semuanya ini kalau masuk ke dalam tubuh menjadi glukosa. Dan glukosa itu adalah makanan yang sangat sehat untuk sel yang tidak sehat. Kalau itu terus-menerus terjadi, maka tidak menutup kemungkinan kemudian banyak sekali penyakit-penyakit ketika orang-orang usia 40, usia 50 itu sakitnya sudah banyak karena memang sel-sel yang tidak sehat ini dipupuk tumbuh subur dengan gaya hidup atau pola makan yang kita jalankan dari kita kecil sampai kita dewasa. Ya, nah dengan video ini kita jadi belajar bahwa makan apapun ya silakan, itu karena kebebasan kita masing-masing ya kan, mau makan apapun itu bebas. Kemudian yang harus kita pahami adalah kalau bisa mulailah untuk segera sadar dan kemudian mengurangi perlahan-lahan, memperbanyak puasa, membiasakan diri untuk menahan lapar dan sebagainya.
sebagainya, karena itu memang jauh lebih sehat ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.